Engkau mendengar apa yang keluar dari bibir mulut kami. Engkaulah yang terbesar, hanya Engkaulah yang patut disembah, diagungkan, sebab Engkaulah yang termulia. Inna luas. Terima kasih Tuhan. Tanamkan hal ini dalam kehidupan kami, terlebih di tengah-tengah kami menjalani hidup di dunia ini. Banyak masalah, banyak tekanan yang kami alami, tapi dengan mengingat akan kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan menyertai kami, Tuhan menopang kami, bahkan Tuhan memberkati kami, Tuhan menyembuhkan kami. Inna luas. Terima kasih. Inna luas. Nanti saya minta Bapak Yono pimpin dalam doa. Haleluya Yesus. Ingatkan Kami syukur kami naikkan kepadamu ya Allah. Amin. Apa yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang maha besar, Yesus. Allah yang hidup tetap ada dalam kehidupan kami. Bapa, kami ucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala pimpinan dan pembenaran Tuhan, atas segala kasih sayang dan kemurahan hati Tuhan yang senantiasa berlaku dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih dan kemurahan hati Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya Kau ada di tengah-tengah kami saat ini. Hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami Bapa. Hadirat-Mu berkuasa menjamah setiap hati kami. Hadirat-Mu berkuasa mengubah setiap hati. Haleluya dalam nama Yesus. Apapun yang kami bawa pada saat ini Tuhan, Amin. ketika kami letakkan di bawah kaki-Mu ya Tuhan, Engkau menjawab dan mendengar setiap doa-doa kami ya Bapa. Karena Engkau Allah yang maha besar, Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hadirat-Mu sungguh ajaib bagi kami ya Tuhan, dalam mengubahkan setiap hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami luaskan Roh Kudus-Mu Tuhan senantiasa memenuhi dan menguasai setiap hati kami ya Bapa. Roh Kudus-Mu yang menuntun setiap kehidupan kami ya Bapa. Berapapun yang terjadi dalam kehidupan kami tetap ada dalam naungan kasih dan kuasa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini hamba yang berdoa ya Tuhan Yesus, kalau sebentar kami mau menerima berkat firman-Mu ya Bapa, mari ya Tuhan Kau sucikan hamba yang menyampaikan kebenaran. Haleluya. Sucikan hati pikiran rasa hamba dengan dalam penuhi hamba dengan hikmat akal budi yang dari Amin. Agar setiap apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu ini adalah kebenaran firman-Mu ya Bapa, yang dapat mengubahkan setiap kehidupan kami, memulihkan setiap hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Geografi setiap kami yang mendengar dan menerima berkat firman-Mu pada pagi hari ini ya Bapa, agar ya Tuhan setiap kami dapat mengerti segala kebenaran firman yang kami terima pada pagi hari ini, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa yang baik. Segala kuasa iblis roh jahat yang berusaha mengganggu dalam kami menerima berkat firman Tuhan, kami mau tolak, kami usir dan kami hancurkan di dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa yang baik. Kami luaskan Roh-Mu bekerja, dan kami siap menerima ya Tuhan berkat firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Terpuji nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu baik, sangat baik ya kepada selalu Tuhan, seperti firman Tuhan yang saya bagikan di WA ya. Apakah kita masih mau mengakui bahwa Dia itu sangat baik bagi kita? Dan kalau kita diluaskan Tuhan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan dalam hidup, terlebih di mana COVID sedang merajalela, di dalam kita menjalani hidup di dunia ini, sudah kasihan Tuhan, mau tidak mau banyak masalah yang kita hadapi, banyak tekanan, dan sering kali membuat banyak Tuhan hamba-hamba Tuhan jadi lemah.
kasih oleh Tuhan. Tapi saya renungkan saudara, yang saya bagikan kemarin di WA, Tuhan memanggil kita, memilih kita, bukan hanya sekedar sudah kasih lalu Tuhan. Untuk menikmati janji-janjinya. Tapi Tuhan juga memanggil kita sudah kasih lalu Tuhan, agar supaya kita jangan tergoyah. Sebab sudah kasih dalam Tuhan, dia suka katakan, siapapun yang hidup di dunia ini, ya, pasti mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Karena namanya dunia ini sumber kejahatan. Dunia ini semakin sana semakin rusak, kata firman Allah. Dan namanya orang yang hidup di dunia ini mau nggak mau, kita mau berbuat baik bagaimanapun juga kita, mau pendeta mau apa sudah kasih. Yesus saja yang jadi manusia mengalami penderitaan, siksaan, hinaan. Itu Yesus, itu Tuhan. Dia jadi manusia. Apalagi kita. Tapi sudah dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan katakan, ya kita dipanggil sudah kasih oleh Tuhan. Ya. Kalau kita mengalami hal-hal seperti itu, Tuhan luaskan. Mari sudah kasih oleh, jangan jadi lemah, jangan tergoyahkan. Dia begitu baik, dia tidak pernah meninggalkan kita, sudah kasih oleh Tuhan. Ya. Satu contoh saja umpama, kita bawa kendaraan, kita sudah hati-hati. Orang lain yang nggak hati-hati, senggol kita. Nah, mau nggak mau kita ikut jadi masalah. Itulah kehidupan di dunia ini. Tapi sekali lagi, kalau semua yang terjadi dalam kehidupan kita, semuanya Tuhan luaskan. Kalau Tuhan luaskan berarti ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kan firman Allah katakan, saudara kasihlah Tuhan. Coba kita dengar. Semua rambut di kepala kita sehelai pun tidak akan jatuh tanpa seizin. 10 rambut jatuh, saudara, kalau kita hidup nggak terasa. Tapi kalau sampai jatuh juga, firman Allah itu seizin. Apalagi sudah kasih Tuhan kalau kita menghadapi tekanan masalah dalam kehidupan kita, dalam berusaha, dalam berkeluarga, banyak hal kita begitu menyakitkan. Sudah kasih Tuhan kalau itu terjadi, ya Tuhan luas. Tapi tidak lain sudah kasih Tuhan. Dengan semuanya itu Tuhan ingin menguji kita. Apakah kita gampang goyah, atau sudah kasih kita tetap kokoh tidak tergoyahkan. Dan kalau itu terjadi, sudah kasih apapun yang kita alami, kita tidak tergoyahkan. Kita tetap katakan Dia adalah Allah yang maha mulia, yang patut disembah. Dia sangat baik dan terlalu baik bagi kita. Sudah kasih Tuhan firman Allah. Kalau itu terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak tergoyahkan, maka perjalanan pasti berhasil dan beruntung. Itu firman Tuhan. Saya tutup di WA itu dalam Yosua pasal 1 ayat 8 dan 9. Ya, Tuhan katakan, aku sudah berkata, jangan goyah, teguhkanlah hatimu, maka perjalanan di dunia ini pasti berhasil dan beruntung. Karena Tuhan menyertai kita. Haleluya, dan puji nama Tuhan. Mari sudah kasih nama Tuhan pagi hari ini, saya ingin ya, dalam firman Tuhan yang saya sampaikan tidak lain mau menjelaskan kepada tiap-tiap kita supaya jangan gampang kita jadi lemah. Itu saja. Ya. Karena ingat, tanamkan dunia ini dalam tangan si iblis, tangan sejahat. Saya suka katakan, iblis dapat memakai apa saja yang ada di dunia ini. Ya. Orang yang terdekat dengan kita, usaha kita, pekerjaan kita, tetangga kita dan sebagainya, dia bisa pakai untuk satu hal, mau melemahkan kita, supaya kita goyah, kita gampang melepaskan percaya kita. Dan kalau itu terjadi, sudah kasih dalam Tuhan, kita akan kehilangan segala-galanya. Oleh sebab itu, sudah kasih dalam Tuhan, jangan goyah. Teguhkanlah hati kita.
Karena Tuhan tetap menyertai saudara dan saya. Dan kita menghadapi apapun, tantangan apapun, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Firman Tuhan saya ambil di dalam 2 Korintus, sudah kasih Tuhan. 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai dengan 4. Kalau saudara sudah dapat, mari kita berdiri bersama-sama. 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai 4. Firman Allah berkata begini, saudara. Paulus dalam pelayanannya berikutnya. Firman Tuhan berkata, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi, sebab orang tersambung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kamu adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Amin. Silakan. Intinya dalam ayat 1, saudara-saudara kasih Tuhan, firman Allah ingatkan kita, jangan sia-siakan kasih karunia Allah yang sudah kita terima. Sudah kasih Tuhan. Jangan sia-siakan kasih karunia Allah yang sudah kita terima. Nah, sudah kasih Tuhan. Mungkin kita bertanya, kasih karunia Allah itu apa sih? Kasih karunia Allah yang kita sudah terima apa sih? Paulus di dalam kesaksiannya dia berkata, ya, karena dia sudah alami banyak hal yang membuat dia sebagai pelayan Tuhan, sudah kasih Tuhan, yang akan membuat dia menjadi lemah, sehingga membuat dia menyia-nyiakan kasih karunia Allah yang dia sudah terima, panggilan Allah yang sudah terima. Itu sebabnya di ayat selanjutnya dia berkata, di dalam pelayanan dia banyak hal, kesulitan, penderitaan, dan yang lain-lain, tetapi sudah kasih Tuhan dia berkata, dia tidak mau agar orang-orang, sudah kasih Tuhan, ya, menyalahgunakan pelayanan. Dia tidak mau ada orang-orang atau anak-anak Tuhan yang menjadi lemah karena pelayanannya dia. Jadi sudah kasih Tuhan, dia sungguh-sungguh mau melayani, walaupun di tengah-tengah penderitaan, tekanan-tekanan yang datang dalam hidupnya. Sudah kasih Tuhan, dia mau tunjukkan bahwa sesungguhnya Allah tetap menyertai dia. Saya katakan tadi sudah kasih Tuhan, ya. Apa sih kasih karunia yang kita sudah terima? Kita lihat di dalam Titus pasal 2 ayatnya yang ke-11. Ya, tolong dibacakan. Oh, Bapak saya tolong bacakan Titus pasal 2 ayat 11. Titus pasal 2 ayat 11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Sekarang pertanyaannya, kasih karunia Allah yang menyelamatkan manusia itu apa sih? Itulah Yesus. Jadi kasih karunia itu sudah kasih Tuhan adalah pribadi Yesus. Yohanes pasal 3 ayat 16 ayat yang sudah kita hafal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kasih Allah buat saudara dan saya,
maka Dia berikan anaknya yang tunggal. Itulah kasih karunia. Sudah kasih. Kita lihat juga sudah kasih dalam Tuhan di dalam Kisah Rasul. Kisah Rasul pasalnya yang ke-20 ayat 32. Coba Stefan tolong bacakan sekali lagi. Kisah 30 ayat 32. Kisah Rasul pasal 20 ayat 32. Kisah Rasul pasal 20 ayat yang ke-32. Iya. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Amin. Firman adalah kasih karunia. Sudah kasih dalam Tuhan. Di dalam kisah katakan sudah kasih dalam Tuhan. Firman itu sanggup menyediakan segala sesuatu yang Allah sudah janjikan buat saudara dan saya. Sudah kasih. Yesus adalah kasih karunia Allah. Firman adalah kasih karunia. Firman kasih karunia. Sama sudah kasih dalam Tuhan. Ya, yang sering ayat yang saya suka ambil Yohanes 1 ayat 1. Pada mula pertama adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 14. Firman itu menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Itulah Yesus. Jadi sama saudara. Kasih karunia itu adalah firman, kasih karunia itu adalah pribadi. Karena firman dengan Yesus adalah sama. Nah ini. Dan pagi hari ini firman Allah datang kepada kita. Jangan sia-siakan kasih karunia Allah yang kita sudah terima. Jangan sia-siakan Yesus. Itulah kasih karunia Allah buat saudara dan saya yang kita sudah terima, bahkan tinggal di dalam kita. Jangan kita sia-siakan kasih karunia Allah, yaitu firman yang ada sudah kita terima. Ya, setiap kali kita di rumah kita baca firman, kita terima firman. Saat ini saudara dengar firman, saudara terima firman. Itu kasih karunia. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari saudara kasih dalam Tuhan. Jadi firman dan pribadi Yesus yang kita sudah terima, jangan sia-sia. Sudah tahu, sudah kasih dalam Tuhan. Sekasih-kasihnya Tuhan kepada kita. Tetapi kalau kita tidak menghargai Dia, tidak menghargai kasih karunia-Nya, saudara, kasih Tuhan akan menjadi sia-sia. Contoh, Adam. Allah ciptakan Adam. Jadi kalau Allah ciptakan Adam, saudara, berarti Allah sangat mengasihi. Itu sebabnya dikasih tinggal dengan dia di Taman Eden. Allah bersama-sama dengan Adam. Sudah kasih dalam Tuhan. Lalu Allah kasih berikan firman. Adam, jangan makan itu. Tatkala firman ini datang kepada Adam, sudah kasih dalam Tuhan. Bukan untuk Tuhan, bukan. Untuk Adam. Sebab sudah kasih dalam Tuhan. Sebelum Allah ciptakan Adam, Allah sudah tahu ada seorang malaikat Tuhan yang dia capakan karena mau meninggikan diri. Itulah dia menjadi iblis. Dan Allah tahu sudah kasih dalam Tuhan. Iblis tidak senang. Dan iblis berusaha menjatuhkan Adam dengan cara supaya Adam jadi lemah, menyakiti Tuhan. Nah, oleh karena itu Allah berkata sama Adam, Adam, jangan makan itu buah. Tujuannya supaya Adam tetap tinggal bersama Allah di dalam Taman Eden. Jadi tak kala Allah sampaikan firman, tujuannya untuk Adam pribadi, supaya dia tetap dengan Allah di
dalam Taman Eden, dan saudara kasih dalam Tuhan segala sesuatu kebutuhan Adam ada di Taman Eden itu. Dan seringkali saya suka katakan sama saudara, selama Adam dan Hawa ada di dalam Taman Eden, mereka tidak tahu apa itu sakit hati, apa itu kekurangan, apa itu penderitaan, apa itu kematian, apa itu penyakit. Mereka tidak tahu. Mereka santai dengan Tuhan. Mereka menikmati sukacita terus. Jadi inilah Tuhan. Sudah kasih Tuhan Allah berkata jangan makan. Jadi tujuannya supaya Adam tetap mengalami kasih karunia Allah, berkat-berkat Allah di Taman Eden. Tapi kita lihat sudah, Adam tidak menghargai. Sudah kasih Tuhan, dia sia-siakan kasih karunia. Dia lambat, dia tidak taat, dia marah. Dan setelah dia makan, dia kehilangan segala-galanya. Dia masih hidup, tapi apa yang dia alami, mulai saat itu dia mulai merasakan apa itu kekurangan, apa itu penderitaan, apa itu penyakit. Sudah kasih tahu Tuhan, terus. Jadi kalau firman Allah datang kepada kita, sudah kasih tahu, itu bukan untuk apapun, tujuan untuk kepentingan kita, saudara. Tidak ada sedikit pun untuk Tuhan. Melalui kasih karunia, firman yang disampaikan, tujuannya sudah kasih tahu Tuhan, selain bukan hanya menyelamatkan kita, tetapi Dia mau memenuhi segala kebutuhan kita. Asal untuk menghargai kasih karunia Allah. Sudah kasih tahu. Contoh lain, kenapa ada air bah? Sudah kasih tahu Tuhan sejak kejatuhan Adam dan Hawa, Allah berusaha manusia kembali kepada Allah melalui hamba-hambanya yang Dia pakai. Dia kasih firman, berusaha demikian. Tetapi manusia tidak menghargai kasih karunia Allah, tidak menghargai firman. Mereka tetap hidup di dalam dosa. Itu menyakiti Tuhan. Dan akibatnya air bah datang, lenyap semuanya, tinggal Nuh. Jadi sudah kasih lihat. Jadi mari sudah kasih Tuhan, kalau firman Tuhan katakan hargai. Jangan sia-siakan kasih karunia Allah. Apalagi sudah kasih Tuhan, kalau direnungkan, Allah sudah berusaha dengan berbagai cara. Sejak air bah sudah kasih Tuhan, Allah memilih satu bangsa, satu menjadi umatnya, untuk membawa mereka kembali kepada Allah. Allah kasih firman, Allah pilih hamba-hambanya untuk mengingatkan. Tetapi sudah kasih Tuhan, ya. Lagi-lagi umat Tuhan bersungguh-sungguh menyakiti hati. Tapi sekalipun demikian sudah kasih Tuhan, Allah tetap menyertai mereka. Ya, Allah luaskan mereka di tanah Mesir mengalami banyak penderitaan. Tetapi karena kasih Allah kepada umatnya sudah kasih Tuhan, firman Allah katakan Allah sendiri turun untuk melepaskan umatnya dari tanah Mesir. Kurang apa ya? Allah sendiri turun dan Dia memakai Musa untuk mengembalikan. Dan sudah kasih Tuhan, Allah menyertai mereka di dalam perjalanan, sekalipun dalam perjalanan melalui padang belantara. Segala kebutuhan mereka Allah siapkan. Mujizat demi mujizat terjadi. Tetapi sudah kasih Tuhan, kita lihat lagi, umat Tuhan tidak menghargai. Mereka sia-siakan kasih karunia Allah. Firman yang Allah berikan melalui Musa, mereka sia-siakan. Lagi-lagi mereka bersungut-sungut. Coba Bilangan pasal 14 ayat yang ke-11, Stefan.
Bilangan pasal 14 ayat 11. Bilangan 14 ayat 11. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat dan yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Itu saudara. Bangsa Israel firman kasih karunia Allah berikan, Allah tolong mereka, Allah mengadakan mujizat ini untuk menolong bangsa ini. Tetapi mereka tetap tidak menghargai kasih karunia. Mereka tetap bersungguh-sungguh. Dan kita dengar firman Tuhan sudah, Allah sendiri yang berkata, berapa lama lagi bangsa seperti ini? Mereka sudah melihat pertolongan Tuhan. Kasih karunia ini, kasih karunia Allah berikan kepada mereka. Tapi firman Allah katakan Allah sendiri, mereka tidak percaya lagi. Saudara, kalau kita tidak menghargai kasih karunia, bagi Allah itu berarti kita tidak percaya kepada Dia. Dan Allah berkata, Tuhan akan habiskan mereka. Mereka yang bersungguh-sungguh. Sudah kasih dalam Tuhan, mari. Allah itu maha kasih. Allah itu kasih, benar. Sangat mengasihi kita. Tidak segan-segan Dia berkorban untuk kita. Tetapi sudah kasih dalam Tuhan. Kalau kita tidak menghargai kasih karunia Allah, maka saudara kasih dalam Tuhan ada batas kesabaran Tuhan. Masih dalam Bilangan 14 ayat berapa di sana dikatakan sudah kasih dalam Tuhan. Mereka yang sudah merasakan pertolongan Allah, mereka yang sudah percaya kepada Allah, tetapi 10 kali mencobai Allah, menolak Allah, maka mereka tidak akan alami tanah perjanjian. Atau sudah pasti bisa lihat ayat. Ya. 10 kali mereka yang kita yang sudah mengalami janji-janji pertolongan Tuhan, kasih karunia Allah sudah kasih, tapi sudah kasih dalam Tuhan kita tetap menolak, tidak menghargai kasih karunia Allah sampai 10 kali. Saudara, firman Allah katakan bagi bangsa Israel pada waktu mereka tidak akan masuk dalam tanah perjanjian. Bagi kita tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Jadi masih sudah kasih lagi. Kalau firman Allah datang pagi hari ini, mari hargailah kasih karunia. Apalagi kalau di bangsa Israel sudah kasih dalam Tuhan, Allah sendiri yang ya. Tapi bagi kita sudah kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus. Nah, coba saya mau berusaha gambarkan buat saudara supaya kita bisa melihat, kita menghargai apa yang Allah sudah lakukan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada mula pertama adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi Dia ada di surga. Ayat 14, firman itu menjadi manusia. Jadi sudah kasih dalam Tuhan. Karena untuk menyelamatkan manusia, Allah sudah pakai nabi-nabi, tapi tetap membuat manusia tetap berdosa. Sudah kasih dalam Tuhan. Dan Allah melihat bahwa manusia sedang menuju kebinasaan, semuanya masuk neraka. Tapi karena Allah mengasihi kita, maka inisiatif Allah ambil. Harus ada yang menanggung dosa manusia sehingga manusia dapat diselamatkan. Harus ada seorang manusia yang tidak berdosa yang dapat menanggung dosa manusia lainnya. Allah cari-cari siapa manusia di dunia waktu itu yang tidak berdosa. Semuanya sudah berdosa. Tapi harus ada seorang manusia yang tidak ada dosa, yang akan menanggung dosa manusia yang lain, sehingga manusia bisa dapat diselamatkan. Terpaksa firman jadi manusia. Firman tinggalkan sorga, jadi manusia. Itulah Yesus Kristus. Manusia Yesus
masuk. Saudara, Dia Allah, Dia tahu sudah kasih dalam Tuhan. Nanti tatkala Dia jadi manusia, apa yang dialami Dia tahu. Dia akan dihina, diejek, sudah kasih dalam Tuhan, diludahi dan yang lain-lain, bahkan sampai mati Dia tahu. Tapi Allah berkorban, Allah berikan anaknya, dan Yesus berkorban. Dia rela menderita, dihina, dianiaya sampai mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita, menyelamatkan jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan dan negeri STD yang Saudara lihat, untuk menyelamatkan kita Allah berkorban, Tuhan Yesus berkorban, mati di salib, dihina, diejek. Itu kasih karunia. Kita sudah terima itu semua. Nah, firman Tuhan kita, jangan sia-siakan. Keselamatan kita jangan disia-siakan. Sudah kasih tenang tadi dalam kita. Jangan sia-siakan kasih karunia. Mari sudah kasih dalam bagian Allah untuk menyelamatkan kita. Allah sudah lakukan. Dia jadi manusia, dia menderita, sudah itu bagian Allah. Dan selanjutnya kita sudah terima keselamatan itu, kita sudah terima kasih karunia itu. Sekarang tanggung jawab saudara dan saya pribadi. Jangan sia-siakan kasih karunia. Mungkin saudara bertanya, bagaimana supaya saya tidak sia-siakan kasih karunia? Saudara, Yesus, Dia Allah menjadi manusia, Dia harus menderita untuk membuat kita, dosa-dosa kita disucikan, dihapuskan. Bagaimana supaya kita jangan sia-siakan kasih karunia Allah itu, saudara? Jangan lagi kita hidup di dalam dosa. Saudara sekalian, jangan lagi kita dikuasai oleh dosa. Itu. Kalau kita dikuasai, kita biarkan kita dikuasai dosa, sudah kasih dalam Tuhan, dengan kalian kita selalu hidup di dalam dosa, maka itu namanya kita sia-siakan pengorbanan Yesus. Coba saudara baca Ibrani 10 ayat 29. Ibrani pasal 10 ayat 29, coba bacakan. Ibrani 10 ayat yang ke-29. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Itu sudah kasih laku. Kalau sudah baca ayat di atas itu sudah kasih laku. Ya. Di ayat di atas dikatakan, kita yang sudah merasakan kasih karunia Allah, ya, tapi kita buat dosa lagi, tidak ada pengampunan. Lalu ayat itu sudah kasih Tuhan, kalau kita berbuat dosa, sama dengan kita menghina, menginjak-injak pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dia mati di atas kayu salib untuk supaya kita jangan buat dosa, supaya kita bersih di hadapan dari dosa. Jadi kalau kita masih tetap lakukan itu, namanya kita menghina dia, menginjak-injak pengorbanannya di atas kayu salib. Dan firman Allah katakan, kita menghina kasih karunia Allah. Mari sudah kasih Allah. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil. Mungkin sebentar malam saya dipanggil. Haleluya.
tidak mau kehilangan sorga. Mungkin ngomong kan, tapi itu berat, saudara. Karena yang bisa menghilangkan saya dari sorga bukan anak-anak saya, bukan istri saya, bukan saudara, tapi dia, daging saya. Kalau saya turuti keinginan daging saya, sudah kasih lagi Tuhan, saya kehilangan sorga. Coba saudara baca Matius, Galatia 5 soal keinginan daging. Dan itu soal keinginan daging itu ditutupi. Mereka yang masih tetap di dalam keinginan daging tidak ada bagian di dalam kerajaan surga. Baca saja, sudah kasih dalam Tuhan. Ya, Galatia pasal 5. Stephen tahu apa? Galatia pasal 5. Coba tolong Stephen. Di keinginan daging itu 20, 21, 19. Galatia pasal 5 ayat 20 sampai dengan ayat 19. Galatia 5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Gimana? Kalau kita tetap melakukan itu, sedangkan saya itu tukang marah, gampang sekali. Sudah kasih lagu Tuhan, ya. Nah, ini tapi sudah kasih lagu Tuhan. Kalau Allah meminta kepada kita, kita bisa. Ya. Firman Allah itu ringan adanya. Apa sih yang paling sulit yang Allah minta kepada manusia yang tidak bisa dilakukan? Sesulit apapun semua bisa. Kalau saya pikir-pikir yang sulit itu Abraham, anak satu-satunya diminta korbankan. Tapi walaupun harus melalui peperangan, pergumulan, Abraham, kita cuma diminta mengasihi, mengampuni. Kalau sudah mengasihkan, tak mungkin kita marah. Nggak mungkin kita punya pikiran tidak sama sesama kita. Sepele sudah kasih bisa kita lakukan. Oleh sebab itu sudah tahu bicara kasih karunia bukan cuma soal masuk surga. Semua kebutuhan kita di muka bumi ini ada di dalam kasih karunia. Apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib, apa yang dia lakukan di bumi ini, tak kala dia tinggalkan surga, sudah kasih lalu Tuhan. Firman Allah katakan saudara, dia yang kaya, dia yang memiliki segala-galanya, dia rela jadi miskin, masuk ke dunia ini jadi miskin supaya jemaat Tuhan jadi kaya. Itu firman Tuhan. Dia, Yesus, rela menanggung kutuk jadi kutuk supaya manusia, supaya saudara dan saya bebas dari kutuk. Apalagi penyakit. Oleh bilur-bilurnya yang terjadi di atas kayu salib menyembuhkan semua sakit penyakit. Apalagi semua kasih. Itu kasih karunia yang Allah sediakan buat saudara dan saya. Kalau kita baru menghargai kasih karunia, dalam hal ini adalah firman. Dan sekarang sudah kalau firman Allah datang kepada kita seperti saat ini, itu untuk kepentingan kita loh, bukan untuk kepentingan Tuhan. Untuk diberkati, untuk masuk surga. Mari sudah kasih lagu Tuhan. Ya. Memang untuk melakukan firman kita harus berperang dengan diri sendiri, dengan keinginan daging kita. Tapi sudah kasih lagu Tuhan. Semuanya Tuhan tahu. Firman Allah Tuhan tahu Tuhan. Dia tahu siapa kita ini debu.
Oleh sebab itu dia berikan penolong bagi kita. Sudah kasih dalam Tuhan. Dia berikan Roh Kudusnya di dalam hidup kita. Sudah kasih dalam Tuhan. Yohanes pasalnya yang ke-15, 14, 16 sana katakan sudah kasih dalam Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa. Dia akan berikan Roh penolong dan dia akan tinggal di dalam kamu. Itulah Roh Kudus untuk menolong kita di dalam segala kelemahan kita. Dan firman Allah katakan dalam 1 Yohanes pasal 5, Roh Kudus yang ada dalam dirimu jauh lebih besar kuasanya daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Jauh lebih besar dari masalah saudara. Jauh lebih besar dari segala tekanan-tekanan yang kita alami. Jadi itu saudara. Jadi tak kalah mengalami sesuatu hal, engkau mengampuni begitu sulit, gunakan Roh Kudus. Fungsikan Roh Kudus yang dalam diri. Itu sering saya katakan berkarunia kita. Sudah kasih berkarunia kita penting. Kalau saya cuma banyak, mungkin saya mau sedikit bersaksi. Karena latar belakang saya sudah kasih hidup saya, ya saya orang Manado, tapi dari kecil nggak pernah sekolah minggu. Apalagi remaja pemuda, saya di Jakarta nggak pernah gereja. Nanti ijab gereja sudah umur berapa? Kita itu juga karena ada tujuan. Nah, akhirnya masuk sekolah kita. Jadi saudara minim soal rohani kan? Ya. Kebetulan sekolah kita saya dipenuhi Roh Kudus dan saya berbahasa roh sudah. Jadi kalau itu saya cuma banyak berbahasa roh saja. Sampai di tempat ini juga saya cuma berbahasa roh banyak. Sudah kasih dalam Tuhan. Kalau sekarang kalau hari Jumat ibadah doa sudah kasih dalam Tuhan. Kalau berdoa buat yang hadir sudah kasih umpama keluarga Bu Edi, keluarga Bapak Yangsu sudah kasih dalam Tuhan. Ayo kita berdoa buat keluarga Bapak Yangsu dengan karunia kita dalam bahasa roh. Kita angkat tangan. Dan tanpa kita berdoa dan berkarunia kita, penglihatan api-api dari mulut kita itu tertuju kepada orang yang benar. Pengalaman saya sudah kasih ada teks. Dia tahu saya dari seawal ke sini. Suka jalan-jalan pada jemaat waktu itu di daerah Palpan sana. Sementara ngobrol-ngobrol dengan jemaat sudah kasih Tuhan, tiba-tiba ada bapak-bapak masuk datang. Kalau Tuhan kamu masuk kuasa, ayo sini. Ya udah saya kalau itu nanti juga. Di bawah di mana saudara? Di satu rumah ada pengajian, rupanya lagi apa? Ada anak di atas meja, udah habis dengar. Rupanya apa ya? Mau melepaskan. Saudara saya masuk, maju satu sanduk kan? Saya nggak boleh pikir bagaimana dengan sakit gendong saya karunia lidah saja. Karunia lidah. Nangis tangannya. Minta maaf. Mamanya juga. Waktu saya di sekolah puasa ke-8 sampai keluar jarum, beling, jilet, cuma karunia lidah. Teks juga saksinya. Yang tua-tua tahu persis. Saya alami hampir setahun. Saudara, kalau kita berbahasa roh, berdoa dengan bahasa roh, kita berbicara secara rahasia dengan Tuhan, kita langsung dengan Tuhan. Itu ada firman Tuhan. Dari mana saya mau tidak sudah banyak berbahasa roh. Semua kita bisa. Bukan lagi semua kita bisa. Cuma kita tidak pakai pikiran. Apa dia? Karena kenapa saya katakan kita bisa sudah kasih dalam Tuhan? Ayat terakhir sudah kasih dalam Tuhan. Saya bacakan buat saudara untuk menunjukkan bahwa semua kita bisa berbahasa roh sudah kasih dalam Tuhan.
Markus pasal 16. Saya mulai dari ayat 17. Sudah kasih dalam Tuhan. Sana firman apa begini? Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Saya yakin saudara orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Orang percaya akan berkata-kata dengan bahasa baru. Sudah kasih dalam Tuhan, itu bahasa roh. Jadi kalau saudara orang percaya, saudara bisa. Kecuali tak percaya, gampang keluarin aja, sudah kasih kata-kata saudara tak mengerti, nanti roh yang ambil alih. Inna lemas. Demi kalau saudara dengar saya masuk, ya saya cuma bisa dengar. Kalau saya di SPDI dikenal, oh itu pendeta temannya dari pasar roh. Sudah kasih tahu. Tapi mari semua kita bisa. Ada apapun datang dalam hidup, coba berkali kita. Kau akan melihat pertolongan Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan sudah kasih dalam Tuhan. Jadi mari jemaat Tuhan yang Tuhan cintai, ya. Jangan sia-siakan kasih karunia. Jangan sia-siakan firman. Ingat saudara, firman Allah itu adalah pribadi Allah sendiri. Firman Allah itu adalah pribadi Yesus sendiri. Jadi coba saudara renungkan. Tatkala firman Allah datang kepada kita, kita tidak lakukan, kita tolak, berarti kita menolak pribadi Allah, pribadi Yesus. Kalau kita sudah menolak, bagaimana Tuhan mau jawab doa? Coba renungkan. Hargai kasih karunia Allah. Lakukan firman Allah. Kalau kita hargai kasih karunia Allah, saudara, firman Allah kita hargai, kita menghargai pribadi Allah. Kita menghargai pribadi Yesus, sehingga apapun yang kita minta, Tuhan akan berikan. Terima kasih kepada Tuhan, firman Tuhan. Sampai sini sudah kasih dalam Tuhan, tapi saya menganjurkan saudara, kalau di rumah ulangi lagi sudah. Baca lagi ayat-ayat firman Tuhan yang sudah disampaikan. Sudah kasih dalam Tuhan. Biar ini menjadi kekuatan bagi kita. Dan kita tidak akan goyah. Haleluya. Kita tetap kokoh, tidak tergoyahkan. Maka perjalanan kita di dunia ini pasti berhasil dan beruntung. Berhasil menikmati janji-janji Allah, beruntung masuk surga bersama Tuhan. Haleluya. Saudara pemain musik untuk maju ke depan. Haleluya. Inna wasana, inna lama sana. Mari kita akan menyanyikan satu pujian. Sudah kasih dalam Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi firman, hidupi kasih karunia. Amin. Haleluya. Amin. Glory. Haleluya. Amin. Ku rindu setiap waktu hidupi
setiap kehidupan kami dan tak pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun. Ampuni kami Tuhan. Ampuni. Kalau kami tidak setia, jikalau Kau masih melihat Tuhan, bahwa kami tidak menghargai setiap kasih karunia yang Kau berikan dalam setiap kehidupan kami. Ampuni kami bagi hari ini Bapa. Ampuni. Kami telah mendengar kebenaran firman-Mu dan kami mau belajar Tuhan, menanamkan firman-Mu dalam setiap hati kami, dalam tanah hati kami yang paling subur Bapa. Kami mau membuka hati kami untuk firman-Mu yang kami sudah dengar. Ya, firman-Mu itu tidak akan berlalu sia-sia. Amin. Amin. Dalam nama Yesus. Tapi firman-Mu itu akan bertumbuh dalam kehidupan kami berkali-kali lipat. Amin. Dan firman-Mu Tuhan yang akan membentuk kehidupan kami, sehingga kami mau selalu menghargai kasih karunia yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Dimanapun kami berada, dimanapun kami Tuhan pergi, biarlah nama-Mu Tuhan dipermuliakan atas setiap kehidupan kami Bapa. Berkati firman-Mu bagi hari ini ya Tuhan, agar kami benar-benar menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, bukan hanya sekedar diam dan mendengar, bukan, tapi kami telah jauh lebih lagi Tuhan, merenungkan firman-Mu, sehingga keluar dari tempat ini kami boleh menjadi anak-anak Amin. Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami boleh menjadi pemenang-pemenang juara dalam kehidupan ini, terlebih di dalam kehidupan saat ini Tuhan. Begitu banyak tekanan dan masalah dalam kehidupan ini Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya orang yang selalu mengandalkan Engkau, orang yang selalu berharap kepada Engkau akan memperoleh kemenangan yang dari. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau akan pakai lebih jauh kepada kami Tuhan, untuk lebih lagi mendewasakan jemaat-Mu di tempat ini, sehingga menjadi jemaat-jemaat yang tangguh, jemaat yang luar biasa di dalam Engkau, yang bertumbuh dan berkembang rohaniannya di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Lalu sementara kami juga Tuhan ini mempersembahkan persembahan. Besar kecil yang kami miliki kami tahu bahwa semuanya berasal daripada-Mu Bapa. Ajar kami untuk melakukan sesuatu yang baik hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih kepada Tuhan. Mari sudah kasih dalam Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Saudara kita berdiri bersama-sama. Kita akan menyanyikan satu pujian. Terima kasih Yesus. Mari kita akan membuangkan tangan kita, saudara. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Tuhan. Kasih setia yang alami dalam hidup.
Kita angkat kedua belah tangan kita. Di dalam penglihatan ada tangan Tuhan terpedang di atas kepala saudara. Jangan sia-siakan. Tuhan mau memberkati engkau. Tuhan mau menyembuhkan engkau. Tuhan mau memulihkan engkau. Kinatakan yara lawasana inara lama-lama desa. Umahana yara lawasana inara lama-lama desa. Kinatakan yara lawasik katakan umapakan yara lawasana inara lama-lama desa. Inara lawasana yana nama dalam nama Yesus. Kinatakan yara lawasana. Berdoalah saudara, kasihlah Tuhan. Kalau kau bisa dapat penglihatan, engkau akan melihat malaikat Tuhan ada sisi kiri kananmu, saudara. Haleluya, Tuhan begitu baik. Ampuni. Siapakah kami ini, Bapa? Engkau begitu memperhatikan kami. Engkau melawat kami. Engkau menjamah setiap kami. Inara lawasana, inara lama-lama. Kami terima Tuhan, kami terima jamaah, kami terima kekuatan daripadamu Bapa, kami terima kesehatan daripadamu Tuhan, kami terima berkat-berkat daripadamu, kami pulang dengan segala sesuatu dari Tuhan. Kinatakan yara lawasana, inara lawasana. Terpujilah namamu Tuhan, terima kasih. Kami akan pulang dengan kesehatan dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau begitu baik dan terlalu baik bagi kami. Haleluya, Engkau sudah melawat kami melalui firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan sudah berikan kemampuan bagi kami. Terlebih Roh Kudus Tuhan sudah tempatkan di dalam diri kami untuk menolong kami agar supaya kami senantiasa tidak tergoyahkan. Haleluya, haleluya. Apapun yang datang dalam kehidupan kami tetap kokoh di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kami mau pulang sebentar, Tuhan pulang bersama-sama dengan kami. Jauh maupun yang dekat, Tuhan kawali kami dengan malaikat-malaikat daripadamu. Sehingga kami boleh tiba dengan satu pulang maupun juga rumah kami masing-masing. Tuhan, sadarkan kami dimanapun kami berada sepanjang hari ini. Biar yang keluar dari hidup kami, cara berpikir kami, perasaan kami, tingkah laku kami, bahkan perkataan kami, semua adalah firman Tuhan. Haleluya. Itulah kasih karunia yang kami mau bagikan bagi masyarakat sekitar kami. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kinatakan yara lawasana. Inara lama-lama nasana. Biar melalui kehidupan kami nama Tuhan diagungkan, dipermuliakan. Melalui kehidupan kami jiwa-jiwa boleh datang kepada Tuhan. Kinatakan yara lawasana. Melalui kehidupan kami hanya bisa memuliakan, menyembah Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah namamu Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang sudah membalikan segala hasil perpuluhan yang Tuhan tuntut kepada tiap-tiap kami. Karena memang itu menjadi milik Tuhan sesuai dengan janji-Mu Bapa. Tuhan buka tingkap-tingkap langit. Tuhan curahkan berkat-berkat Tuhan melalui usaha, pekerjaan dan setiap jemaat Tuhan. Dalam nama Yesus. Kinatakan yara lawasana. Semua niat-niat jahat dari orang-orang yang ditunggangi kuasa kegelapan, yang berniat tidak baik bagi jemaat Tuhan, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Api dari Tuhan memagari rumah jemaat-Mu Tuhan. Haleluya. Sehingga seluruh jemaat Tuhan dapat menikmati semua berkat-berkat yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah namamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan semua doa dan penyembahan kami pagi hari ini. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan kembali menjemput setiap kita. Semua kita yang sudah dijamah, diberkati Tuhan, kita katakan amin.